Kayak FBI gitu. Biasanya cewek-cewek jadi FBI kan, ini cowok lagi FBI, gila keren. Coba bayangin ya kelas 12 di situ kayak beres UN disuruh mikir. Mikir pilihan. Astagfirullah gitu. Kunang-kunang. Kuliah nangkring tuan nongkrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Tepuk tangan dulu dong. Apresiasi akhirnya. akhirnya episode 2 Mil ya. Episode pertama. Oh iya, episode pertama. Episode Maksudnya episode 2 setelah opening. Oh iya, jadi kalau ke video yang sebelumnya ada introduce gitu Introduce ya. kita, ya, Introduce betul. kita. Nah, ini pertama kali first time tamu kehormatan pertamanya Daydreamers ya. Ada Teh Alicia. Alicia apa? Alicia Ki. Oh, Oh bukan. Bukan. Nama. Alicia Sundari. Alicia Sundari. Panggilannya apa tadi? Alis aja. Alis aja. Enggak, bukan Sunda, bukan dari, bukan. Bukan. Alis aja cukup. Siap. Sudah. Ya kamu mana panggilan itu nama Pak nama depan. Iya. Nggak mungkin. Ya, tapi kan ente M Syamil Azman. Oh, iya. Syamil. Lo Iya kan? gimana? Ini Kurang juga panggilan. nama depan sama nama kedua. Singkat digabungin. Iya, Uji. benar. Sebelumnya atau kenalan dulu atau kenalan dulu Oh, boleh. sendiri. Sendiri loh. Sendiri loh. Sendiri loh. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Pura-pura nggak tahu kan. Oke, kenalin aku Alicia Sundari dan asal aku dari Ciamis. Ya, Ciamis ke Cimahi lumayan ya jauh. Iya, jauh ya. Ini habis perjalanan jauh sebenarnya. Dipanggil sama saudara Syamil gitu, jadi langsung. Thank you banget buat Teh Alis sudah bisa menghadiri ya Iya, di acara makasih. di talk show kali Iya, ini sono, kita aduh. ngobrol santai bareng sama Teh Alis. Sebenarnya ini kita tuh udah ambil sebulan mangkrak setelah video penting. Karena bingung Teh Alis dan yang lain. Iya, narasumbernya juga Iya. bingung kita awalnya sama siapa. Iya, gitu kan. alhamdulillah gitu. Sekarang- Privilege buat kita ya, Betul. buat kedatangan Teh Alis. Nah, FYI juga nih buat teman-teman, jadi Teh Alis ini tuh salah satu aktivis di kampus. Wih, Aduh, Dia banyak aktivis banget tau. banget. Beberapa kali Biasanya. kita pernah satu kesempatan kepanitiaan ya, Iya. di beberapa kegiatan di kampus. Terus juga dia aktif di luar juga di FPSH Forum. SFS FPO ya, sorry. FPSH ya, Ya. aku tahu itu. Apa? tahu. Forum Pelajar Sadar Hukum. Wow. Bener, emang bener ya? Emang bener. Iya, tapi Kena aku riset. oh bisa lagi. Sebagai ini mas lah, riset ya. Bener sih, bener harus riset tuh. Di FPSH Jabar, Jawa Barat. Sebagai apa? Sebagai apa? Aduh. Suka merendah untuk meroket Alis Iya. tuh. Gimana? Jadi sebagai apa sih, guys? Sekretaris umum. Sekretaris umum atau bahasa Bukan gayanya sekjen. 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 Sekjen di banget. FPSH Jabar. Iya, FPSH Terus Jabar. apalagi sih selain itu tuh tulis di Apa? di BEM. Iya, BEM. Sama jadi sekjen juga kan. Riset. Riset. Ini lah tahu, ini nggak tahu. Lain kan pura-pura nggak tahu, Lis. Sebelum narasumber kamu aku harus tahu. Oh, benar. Kayak FBI gitu. Biasanya cewek-cewek jadi FBI kan, ini cowok lagi Iya. FBI, gila keren. Di BEM juga jadi sekretaris juga ya? Iya, betul. Sekretaris di BEM F Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di salah satu kampus. Ih, keren gak tuh? Aktif banget ya. gitu. Jadi kita hari ini ngobrol santai tentang masalah fase kehidupan di kuliah. Wey. Gaya mahasiswa Sebagai banget ya. mahasiswa kuliah nih. Iya. Nanti aku nanya di pandangan aku yang berbeda ya. Ya, karena kebetulan Mujib ini tidak berkuliah secara Formal, formal gitu. Jadi dia berkuliahnya dengan menggunakan Bukan alam. Media alam. Gimana maksudnya? Media alam. Enggak, maksudnya bukan Mode saning berarti orang pakai mode saning. Iya, mode saning. Kayak sertifikasi gitu. Oh, Kalau gitu. Mujib, kalau aku kan sama kamu bareng. Jadi aku biar sharing ke teman-teman yang nonton juga yang dengerin tentang gimana sih fasenya kuliah. Mungkin ada teman-teman yang tidak kurang beruntung atau belum di fase kuliah, pengen tahu gambarannya seperti apa gitu. Nah, di awal pertanyaan nih, aku pengen nanya gimana bisa masuk ke kampus atau niatnya gimana sih, mau emang dari awal kah memang mau ngampus atau mau kuliah atau misalnya gimana tuh, atau mau kerja sebenarnya atau dipaksa sama orang tua, kan ada orang-orang kayak gitu tahu. Ada. Kayak sedikit cerita mungkin ya. Dulu tuh sebenarnya pas beres kelas 12 itu kan biasa ada SNMPTN, Ya. terus ada SBM dan sebagainya. Terus aku kebetulan masuk ke yang bisa SNM ketika itu.
Terus sebelumnya gitu kan aku minta ridho orang tua ya, restu orang tua dulu gitu. Pertama nanya dulu nih sama orang tua, ini kuliah atau jangan gitu kan di situ. BTW SMA mana? SMA di Kawali. Ciamis Pride. Siap. Nanya kan ke orang tua gitu, ini gimana nih ma, apa gitu. Terus orang tua cuma bilang gini ya, gak akan ngelarang tapi gak akan nyuruh. Coba bayangin ya kelas 12 di situ kayak beres UN disuruh mikir mikir pilihan. Astagfirullah gitu kan. Jadi gimana nih, masa gue memutuskan gitu kan. Gue ya Allah, masa aku yang harus memutuskan gitu. Dan ya emang harus kali ya di situ. Terus ya udah, akhirnya udah deh cobain dulu SNMPTN. Kemana tuh? Ke UIN, ke Unpad, sama ke Unsud. SNMPTN ya? SNMPTN. Iya. Kalau yang nggak tahu SNMPTN itu adalah jalurnya undangan ya? Undangan. Kampus yang mengundang teman-teman yang nanti yang ingin kuliah, yuk mendaftar nggak tanpa tes ya? Tanpa tes, ya gitu. Jadi kayak pakai nilai rapot ya? Gitu. Tadi 3 UIN, Unpad sama Unsud. Unsud tuh Sudirman. Sudirman. Iya. Di mana sih itu? Purwokerto. Iya. Udah tuh daftar dan nunggu ya, waktu itu nunggu beberapa saat untuk pengumuman. Terus pengumuman tiba-tiba gak keterima saya. Gak keterima? Ya, di mana tuh? Ya Semua? Semuanya gak keterima. Dan itu tuh posisinya sebelumnya tuh udah ngomong kayak gini, pokoknya gue gak mau SBM. Gak mau. Karena kayak harus mikir lagi gitu ya, belajar lagi. Bukan karena idealis bikin SNM ya? Bukan kayak gitu, tapi kayak udah kemalas gitu. Lebih kemalas kan? Malas belajar. Malas mikir lagi gitu. Sebenarnya gue tuh males gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Terus ya nangis lah saya gitu kan, secara karena teman-teman ya Allah ini keterima. Jadi mental breakdown ya bahasa sekarang. Insecure. Breakdown sekali ya. Terus balik ke rumah langsung tiba-tiba mama bilang udah ada jalur tes kata dia. Ya udah deh, kayaknya tes aja deh. Kepaksa deh, SBM aja deh. Udah SBM aja dah gitu kan. Terus udah tuh akhirnya SBM. Dengan ya belajar juga, paham gak sih yang niat gak niat? Iya. Kan gue tadinya gak mau gitu. Iya, jadi kayak belajar juga ya cuman kayak seminggu kali ya sebelum SBM baru belajar, dan itu pun kayak cuman gini-gini doang. Ya maksudnya kayak baca-baca doang. Kan aja aku gak tau. Apa? Ngepesinasi. Kalau gimana? Baca-baca doang, terus habis itu udah tibalah gitu kan saatnya SBMPTN. Terus kalau udah gitu akhirnya keterima ya? Keterima udah. Itu pilihan keberapa yang keterima? Kan dari SBM itu kalau nggak salah teman-teman ada tiga opsi. Tiga tahu ya? Iya. Sekarang mengalami buat 3 tahun tertentu. Jam terbangnya. Wah pasti gampang. Kan keterima lagi. Pertama terhadap mahal testing gitu. Iya. Terus akhirnya apa aja tuh? Pertama Unpad. Oh, Unpad tetap ya, istiqomah. Istiqomah ya, manajemen juga. Kedua UIN, manajemen. Terus yang ketiganya Unsud lagi. Manajemen juga. Bukan. HI. Oh jadi aku memang mau niat ke manajemen dan ke HI. Iya. Kenapa sih ke manajemen? Emang ada apa sih di manajemen? Manajemen karena emang basic dulu suka, kalau SMA kayak suka dagang gitu gak sih guys? Kalau aku ya, dulu tuh suka bawa-bawa dagangan gitu ke sekolah, kayak seru aja gitu dunia bisnis tuh kayak bawa-bawa, ya nggak malu ya, nggak usah malu nggak sih? Kayak selagi tak halal ya kan? Jual bisnis. Gitu, jadi kayak kata mama tuh ya udah Cina masuk manajemen aja karena kan kamu katanya senang gitu di dunia itu, ya udah akhirnya masuk manajemen. Lu masuk manajemen. Dan itu 2018 ya? 18. Pura-pura nggak tahu aja biar orang-orang ini harusnya angkatan berapa? Gitu. Sama kayak kamu, kamu mil. Aku 18 ya. 18. Oh, jadi ya udah masuklah ke manajemen. Dan kebetulan saya tidak suka eksak kayak sebenarnya kayak nggak suka. Tapi dulu SMA IPS dong. Oh, IPS. Right. Jadi selinear lah. Sejalur lah. Itu nggak linjur ya. Enggak. Aku linjur. Oh, linjur. Aku anak IPA yang terpaksa. Yang jadi di IPA-nya tuh sebenarnya disuruhan orang tua gitu. Oh gitu. Jadi aduh matematika saya bukan karena gengsi ya? Bukan karena gengsi. Bukan. Ya aku sebenarnya jujur
dulu awalnya disuruh sama Umi gitu ya, masuk tuh kan udah aja biar kamu tertuntut untuk rajin kayak gitu. Gitu. Bukan menjustifikasi anak-anak IPS ini ya. Iya. Malas cuman katanya lebih rajin juga. Lebih karena tekanannya mungkin IPS lebih santai karena lebih banyak hafalan. Iya, lebih banyak ya, kalau kita kan materi. banyak kayak harus ngitung dan lain-lain. Iya. Kayaknya kita jeblok kok nilai fisika, nilai kimia kayak gitu jelek. Agak-agak ya. Ya agak-agak. Tapi alhamdulillah kerja di manajemen sama. Kamu kan gimana? berjurusan. Kok bukan enggak. Ini harus ya. Ini juga host. Oh iya. Ini juga host. Oh iya, benar. Akhirnya masuk ke manajemen di UI. Iya. Win. UI Sunan Gunung Jati Win, Bandung. ada logonya Win di sini ya. Nanti. Diedit. Editor. Banyak harus ada logo Win. Ada Win. Di Aman, UI aman, aja aman. 18. Gimana tuh? Berarti ngekos dong ya pasti otomatis ya? Oh tidak. Oh tidak, enggak. Jadi emang Gimana tuh? Pas fase basically udah tadi keterima, sekarang fasenya di awal. tukang awal. Nah, aku tuh jadi orang yang nggak bisa tidur sendirian, penakut. Oh iya. Saya tuh itu Oh, jadi parnoan. parnoan ya Sama apa? kayak Zamil. Enggak. Ya kan kalau Kurang. mana ada Ayo orang. tidur sendiri. Wah. Apa? Iya, tapi di sampingnya ada. Enggak tidur Eh, sendiri. Iya jadi kan penakut nih ceritanya awal. Terus kayak UIN tuh kan masuknya asing ya karena dulu kan dari Ciamis anak daerah gitu nggak pernah kemana-mana. Iya. Terus tiba-tiba ke Bandung. gitu kan. Ini gue harus kemana nih gitu kan. Terus kalau misalnya ngekos sendiri kayaknya aduh takut Oke. gitu, masih takut. Terus ya udah pada akhirnya ke asrama aja, asrama kampus di disebutnya Mahat ya? Mahat Mahat Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Oh, Betul. oke. Mahat. Itu di Mahat itu apa? Oh. Belajar juga atau Belajar. gimana? Belajar juga. Iya, kalau di UIN itu ada namanya Mahat. Ada jadi kayak asrama Boarding kampus. kayak maksudnya kayak boarding school kalau di SMA boarding school kayak gitu. Gitu ya? jadi kayak kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore boleh di kampus, dunia kampus dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu di Harus sana. stay. Soalnya ada kelas juga malam sama subuh. Jadi santriwati. Masya Allah. Santriwati. Itu bayar juga? Iya. Bayar. 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 Oh. Tapi cuma bisa 1 tahun kayak buat Oh, itu cuma nambah. 1 tahun emang. Kalau di bawah. Oh, di sini udah tambah. Iya, buat nambah doang. Jadi semester 1 2 boleh situ tapi semester 3 out gitu. Nah, setelah itu ngekos Ngekos mau tuh, ngekos tapi bareng sama teman-teman Mahat dulu. Jadi kayak tetep barang berarti. kontrak kayak jadi biasa sendiri gitu. Pada akhirnya kontrak berlima di sebuah kontrakan yang lumayan lah gitu, enakeun. Gitu ya. Nah, pas ketika misalkan berubah nih dari fasenya SMA atau fasenya yang asalnya di rumah, pindah nih ke fase kamu harus dituntut untuk mandiri. Mandiri, maksudnya mandirinya kayak apa-apa, hanya kesadaran diri. Misalnya kayak mandi sendiri ya? Iya, mandi Mandi sendiri. Maksudnya kayak Cuci baju, makan, cuci baju, kan makan. dulu misalnya kalau di rumah Semua. semua disediakan sama Ada fasilitas di lah, rumah kan? gitu. Nah, Benar. ketika itu gimana sih Teh gitu? Oke, karena memang apa namanya? Kan babarengan gitu, babarengan ya. Babarengan banget gitu berempat kan satu kamarnya. Jadi kayak memang agak-agak homesick ya sebenarnya pas di awal. Sampai stres, sampai beruntusan parah. Sampai Mil tahu kan? Pas semester 1 2 tuh buset, ini lebih Bengkak. dari ini bengkaknya. Kita Bengkak itu karena stres. stres. Oh, sama dong aku bengkak juga makan, larinya ke makan. Iya, larinya ke makan sama yang manis-manis nih kayak. Oh. Tiap hari tuh harus ada Ini kok susu coklat. Jadi Oh, tiap gitu. hari tuh dulu pernah di fase kayak tiap hari harus minum coklat hangat. Berarti sekarang tuh udah turun BB-nya turun nih. Turun drastis. Turun. Oh, Iya, dia Dulu lagi hobi nge-gym sekarang. Ah, iya. Nah, itu tadi balik lagi ke masalah terus Iya, terus. pernah homesick iya, tapi nggak sampai nangis-nangis ya karena kayak enggak buat Oh, enggak gitu buat. Kalau aku kayaknya homesick nangis tuh. Aku Oh, juga iya, sama iya, sih harus kayaknya. nangis. Baper banget sih aku orangnya. Iya. baperan banget ya. Jadi baperan. Ya, mana juga Mil. Iya. Kita Nggak mau di-shining, walaupun guys. walaupun badan-badan Hercules tapi hati Hello Kitty. Hello Kitty banget sih kelihatan. Iya. Bapakable. Bapakable. Terus Gitu, jadi kayak pernah homesick juga ya, wajar mungkin apalagi cewek terus pertama kali ngerantau yang biasa apa-apa sama orang tua gitu, terus tiba-tiba harus ngerantau. Tapi ya sebelumnya juga ya di rumah juga nggak Manja. semanja gitu. Berarti anak pertama kan? Yo. Adik berapa? BTW. Ada gue 3. 3 laki-laki Yes. perempuan. Ada perempuan 1, ada cowok 2. Ya wajar sih berarti agak mandiri dia sebagai cewek. Iya, jadi ya sebenarnya udah biasa lah masalah nyuci sendiri, masak sendiri udah biasa gitu. Cuman ya memang jaraknya itu sih udah mah ya kayak
apa ya teleponan juga jarang sama orang tua gitu, kayak nggak biasa gitu kayak. Soalnya di rumah juga yang ngobrol tuh ya biasa aja, misalnya nggak yang keluarga yang selalu cerita gitu loh. Jadi pas homesick ya udah itu jauh ya gitu. Sebenarnya kita tuh kayak sayang tapi tidak diperhatikan. Iya. Kayak gitu guys, kalau kalian kayak gimana orangnya? Kalau tadi pas ke Bandung nih ngekos, itu orang tua gimana? Pas ngekos? Khawatir, maksudnya pas ke Bandung aja mulai dari di Mahat nih terus ngekos. Suka ngewanti-wanti. Ini nggak bilang gimana gitu. Aku kira ini anak perempuan. Cucu perempuan lagi perempuan pertama lagi gitu kan. Teteh gimana lagi ngapain? Suka Enggak gitu. Enggak. Karena kan enggak diangkut. Jangan. Bersyukur gitu. Alhamdulillah si Teteh menangin beban makanan. Enggak. Iya emang ya udah aja. Ya udah enggak apa-apa. Karena mereka percaya masa yang penting kayak sebelum aku kuliah, pokoknya bilang yang jujur kuliahnya. Jangan macem-macem. Iya. Jujur, jangan macem-macem, jangan main malam. Bukan jangan malam kayak ya ingat waktu gitu. Jangan lupa sholat yang paling utama itu sholat. Itu sih, ya benar. Jangan lupa sholat. Gitu aja sih pesannya dari orang tua. Jadi jangan ya itu ya bener ya, tetap jangan meninggalkan sholat ya, pesan-pesan itu kan kewajiban pesan dari orang tua lah ya, template. Terus akhirnya, nah dari sisi kehidupan, dari sisi pelajaran matkul gimana, beradaptasinya tuh gimana sih Teh? Oke, nah kan anak IPS nih. Nah, lebih mudah berarti ya? Justru gini, pas ekspektasinya ketika masuk manajemen kayaknya nggak bakal banyak hitungan, kayaknya nggak bakal. Tiba-tiba ternyata kayak jeger banyak banget gitu dari semester 1 sampai sekarang aja kayak ya Allah ternyata banyak banget hitungannya. Gak nyangka kayak ya kan dulu mah ya namanya kayak ya udah kita belajar di SMA pun IPS ya ekonomi gitu ya, ekonomi doang yang ya udah ekonomi segitu doang. Tiba-tiba pas kuliah masuk manajemen ternyata di ekonomi tuh banyak lagi nih cabang-cabangnya, yang mana itu juga banyak banget hitungan, statistik. Iya benar ya. Iya. Ya? Yang aku kaget nggak sih sebenarnya ini ketika di UI itu bahasa Arab Bu. Iya bahasa Arab. Wah. Maaf sih mana sih ngawajarin namanya juga udah namanya UIN, ya pasti ada lah. Terus kan Islam. Ilmu hadis ya kayak gitu jadi aduh banyak banget pusing kayak gitu. Oke, tapi kalau bahasa Arab sebenarnya udah gak kaget karena kan MI, MTS, SMA. Jadi ini berarti di 9 tahun pertama tuh emang udah terima gitu bahasa Arab. Jadi mudah lah beradaptasi terhadap hal seperti itu. Sama sih aku juga, MI, MTS, MA, MI, MTS, SMA. SMA. Tapi MI, MTS. MTS sama SDIT. Jadi kayak ya ada Islam, tapi aku pokoknya selama masa kuliah pelajaran bahasa Arab gitu ya, aku tidur dan terus remedial terus, gak pernah aku nggak remedial. Jadi pas awal bahasa Arab ya udah nggak mau ngapalin. Kalau alhamdulillah gitu kan rajin. Karena jadi nggak ada remedial. Iya. Tapi basicnya bagi lagi ke orang tua sih, orang tua bukan aku tuh bukan pintar dari sebenarnya kayak pintar belajar itu bukan dari sekolah rata-rata, tapi orang tua yang bimbing gitu sering. Insya Allah orang tuanya. Emang biasa kayak gitulah ini ya. Baik lagi kayak ini. Jadi tadi pertanyaannya oke. Tadi masalah udah ya, maksudnya beradaptasi dan lain-lain. Akhirnya, tapi aku masih pengen teman-teman siapa tahu pengen menanyakan juga sama kayak bagaimana sih Teteh beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi di kuliahan ini gitu. Apa sih yang kan tadi mungkin udah homesick dan lain-lain, terus kayak mata kuliahnya ternyata atau pelajarannya tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Bakal banyak hitung-hitung, ternyata banyak hitung-hitung. Gimana tuh cara beradaptasinya buat Alicia? Sebenarnya karena aku suka bersosial nih, jadi kayak mudah aja gitu buat beradaptasi dengan lingkungan baru karena memang ya orangnya bisa cepet ngobrol gitu sama orang lain tuh kayak ya udah ketika kita masuk kuliah terus karena memang kayak sendirian waktu itu ya satu kelas tuh ya gak ada teman dari SMA dulunya gitu, jadi benar-benar semuanya orang baru gitu terus ya udah gabung aja tuh tiba-tiba ngobrol tiba-tiba ya udah lama-lama pasti kita juga dapat ritmenya gitu ketika kita menjalin pertemanan gitu. Dengan Samuel juga kan tiba-tiba kita ketemunya di itu di grup PKM. Oh iya, pas ospek satu kelompok. Ospek. Osjur kita satu kelompok. Jadi kayak kalau aku pribadi karena memang alhamdulillah diberikan kayak sama Allah tuh kayak Alicia mudah bergaul. Mudah bergaul jadi ya udah gitu bisa masuk kemanapun gitu. Jadi
jadi kayak nggak terlalu kaget. Akhirnya pakai waktu lah ya. Gitu, Nah, kayak gitu. buat mungkin dari Teh Alis gitu, buat tips buat teman-teman nih yang ingin mencoba beradaptasi ala Teh Alis gitu. Oke, kalau aku pertama nih gitu, meskipun aku mudah ngobrol gitu ya, tapi kita lihat dulu nih orangnya gitu, apakah si orang tersebut itu bisa buat diajak bercandaan sama kita gitu, atau memang orang itu kayak pendiam gitu kan. Kayak kalau misalnya dia pendiam terus tiba-tiba kita ngerocos mulu, berisik gitu kan ya menurut dia gitu. Jadi kayak kita liatin dulu itu orangnya kayak gimana, ngobrolnya Karakter gimana. orangnya seperti apa. Betul, jadi lihat dulu tuh gitu beberapa saat lah. Habis itu kita barulah masuk gitu, ngajak ngobrol ke teman-teman kita yang memang, karena kan mau 4 tahun bersama gitu ya, 4 tahun bersama satu kelas gitu, masa kita nggak kenalan gitu kan, kayak gitu. Apalagi di dunia perkuliahan tuh butuh banget yang relasi gitu, kita jadi nggak boleh nutup diri, nggak boleh banget tutup diri gitu. Pokoknya sebisa mungkin networking itu harus jalan dari awal kita kuliah kayak gitu. Dan jangan cuma di teman kelas doang, jadi di semua seuniv malah ya, harus kampus gitu tuh harus tahu. kampus tuh harus Beda jurusan, beda fakultas juga. alangkah lebih baiknya gitu. Dan kebetulan karena aku di Mahad asrama yang mana banyak banget jurusan Oh, lain, iya. jadi terbantu juga gitu karena itu. Jadi kayak kenal sama jurusan-jurusan lain gitu, sama teman-teman yang jurusan lain, jadinya seru aja gitu, banyak teman gitu. Nah, terus pas di yang mau adaptasi itu mulai aktif buat berorganisasi tuh, mulai dari semester berapa tuh? Oke, gitu sebenarnya ini fun fact sih. Apa tuh? Apa tuh? Cuma seperti apa? niatnya ya, Alisa tuh masuk kuliah tuh mau kupu-kupu. Oh iya. Serius, ini nggak Kupu-kupu apa? kuliah pulang gitu, tapi ujungnya pura-pura. Ya, pura-pura tuh kuliah rapat. Jadi guys, ada 3 nih buat teman-teman yang belum tahu, ada 3 tipe mahasiswa. Yang pertama adalah kupu-kupu, kuliah pulang, pura-pura kuliah Rapat. rapat. Satu lagi apa disebutnya? Kunang-kunang. Apa itu? Kuliah nangkring, kuliah nongkrong. Anjay, nangkring ya. Jadi ya balik kampus dia mah nongkrong gitu. Iya. Kalau aku tipe kalau orang kunang-kunang. Nah, kunang-kunang banget ya. Aku kunang-kunang. Kalau aku nang doang, nangkring doang. Gak kuliah. Kalau ya nangkring doang. Emang pedas banget nih kalau ngomong. Nggak pernah ini nih. Sakit hati ya? Enggak, orang yang kita samber lah, dia lucu. Teknologi. Akhirnya saya tidak berniat untuk jadi kurang maksudnya pengen jadi kupu-kupu, akhirnya jadi kura-kura. Kenapa tuh bisa Kenapa bisa kayak gitu tuh? Terperosok. Gara-gara Jadi kayak apa yang gini, ada yang gini nih. Ada yang mendorong, ada yang mendorong. sebenarnya dorongan ada dari diri sendiri Oke. sih, karena waktu itu pernah ada satu event gitu di mana kayak ambasador jurusan. Oh iya, BTW aku belum tahu ya. Belum kasih tahu teman-teman. Jadi ini teh Jeep Alicia itu adalah duta manajemen. Duta manajemen. Nggak usah Ngejak jajaka lah bahasanya mah kalau di luar mah, tapi di sini duta manajemen. Duta Iya manajemen. gitu, pokoknya mah. Terpilih ya waktu itu. Nah itu tuh sebenarnya nggak niat ya gitu-gituan tuh kayak ya udah gitu ngikutin karena ya dari kelas aku tuh nggak ada delegasi, kayak ya masa kelas kita doang yang nggak ada gitu. Terus tiba-tiba Udah aku aja ya. karena aku nggak bisa apatis gitu loh kayak ih apaan sih Peka ya. kayak yaudah gue aja bukan aku yang ini ya, yaudah kamu aja kayak Yaudah tuh ayo. ya udah tuh Sebenarnya mah ayam. Cuman kurang dorongan. Pengen dipilih ya, pilih aku enggak gitu ya. Era pun langsung karena cina ke musma nggak dukung ngetes dulu. Habis itu ada yang ngedukung, oh ternyata anak kelasnya ngedukung dan alhamdulillah jadi ya. Terus ya udah kan dari situ tuh dari diri aku pribadi kayak ih masa sih gue udah jadi kayak gini sekarang terus masa nggak aktif kan nggak enak gitu ya. nggak enak gitu kayak aku tuh harus berkontribusi seenggaknya buat jurusan aku gitu kayak masa gitu doang Gitu doang. iya kayak Apaan sih kupu-kupu gitu kan nggak seru lu Katanya duta. Nah. Katanya duta. Kita katain ya. Tapi dia pokoknya kupu-kupu doang gitu ya. iya tadinya kan ya udah gitu mau kupu-kupu bener Hanya mendorong ya, hanya terdorong. akhirnya terdorong lah dari situ ikut-ikutan kegiatan jurusan jadi delegasi terus tiba-tiba ya masuk ke himpunannya gitu di semester 2 akhir. Akhir. Sampai sekarang. Masih. Oh enggak sekarang ya? Sekarang Enggak sekarang. 2 periode. di jurusan. Di jurusan 2 periode. Sekarang Terus bisa aktif lagi di lain itu tuh gimana sih? Bisa keluar di apa tadi? di FSH HAM Jawa Barat. Wis, Jabar kali ini udah
Tingkatnya provinsi Mil. Provinsi langsung loncat tuh dari duta manajemen langsung ke FSA. Enggak, gimana Nggak gimana gitu. lagi. Jadi perjalanannya panjang ya sebenarnya buat FSA tuh. Jadi dulu emang pas apa namanya SMA, SMA tuh ada kan FSH, itu tuh baru banget ngerintis dan aku bareng teman-teman aku ikutan ngerintis juga di Jabar di tahun 2018. Jadi kayak itu tuh perintisnya nih, gitu. Awal banget. Jadi sebelum Termasuk perintis. Iya. Awalun banget. Sampai sekarang gue ya udah gitu pokoknya mah, ikutan sampai alhamdulillah gitu sampai saat ini. Masih. Makanya sekjen kan perintis asal. Sekjen perintis. Ya, gitu. Terus apa lagi ya PSM? Lagi sih PSM juga nggak sih? PSM. Enggak, aku nggak PSM. Tapi di mana suara ya? Di Mana Suara, Mana jurusan suaranya di aja. jurusan. Iya, aku pas itu juga. Kamu apa? Magang di inspektorat ya? Ih, kan sih? Eh, Ya kan? Riset, aku riset. Inspektorat apa sih? Jawaban. Jabar juga kan? Ah. Oh, iya. Apa tuh tugasnya sih Magang. ngapain? Ya magang aja PKL biasa. Biasa. Ikutin yang ada di sana aja. Ya. Kalau disuruh apa, ikut di sana. Nah, tapi benar gini benar. Gimana sama ketemu? Gini Jip, kalau buat nih tips dari kan kalau tadi Alis tuh terdorong, maksudnya tidak sengaja, asalnya niatnya memang dia adalah kupu-kupu, tiba-tiba jadi kura-kura dan akhirnya merasa menyesal nggak sih? Terus buat teman-teman yang ingin aktif kayak gimana tuh? Oke. Menyesal enggak sih, menyesal kayak lebih alhamdulillah ya, karena ketika aku kayak terjerumus ke jalan tersebut, jalan benar ya, jalan yang benar, banyak banget feedback yang aku terima gitu, relasi banyak banget, nambah gitu, skill juga ya? Iya, nambah skill. Yang dulunya aku kayak aku belum pernah sama sekali jadi MC dulu pas SMA. Ya. Tiba-tiba gitu pas sekarang kuliah nge-MC, moderator. Panggilan banyak banget ya MC Bun. Enggak banyak ya. Jadi mentor ada. MC. Wah. Oh iya, mentor. Oh Ya gitu ya Allah. Juga. Gitu. Terus kayak ya udah gitu akhirnya awalnya memang mungkin ya terpaksa dulu ya, apa terpaksa. Ya udah gitu pada akhirnya ya ada alhamdulillahnya, ada astagfirullahnya, ada juga sebenarnya karena capek ada nggak sih? Iya, pasti. Wajar lah ya kalau Waktu misalnya capek. dan tenaga pasti Dan ya udah itu mah udah keharusan dan kayak konsekuensinya nggak sih kalau kita mau aktif pasti kayak gitu. Dan buat teman-teman yang memang mau aktif di kampus gitu, kalian kalau menurut aku kayak riset dulu gitu. Itu kayak apa namanya? Kegiatannya seperti apa? Mengenali gitu. Kenali dulu apa yang kalian mau apa namanya? Takutnya kan nggak ini apa? Nggak Nggak sama kita. yang dibutuhkan untuk diri kita Iya, gitu ya. betul. Jadi kayak kita harus riset dulu ini organisasi apa, terus itu apakah akan ngasih feedback baik kah ke kita gitu, atau memang cuman kayak useless lu gabung situ kayak ngapain capek-capek doang gitu kan. Buang-buang waktu tenaga karena memang kalau kuliah itu kan apa namanya? Kita dituntut buat jadi mandiri dari segala aspek ya. Kayak dosen yang butuh mahasiswa yang butuh dosen, bukan dosen yang butuh mahasiswa. Jadi kita juga harus mempertimbangkan dengan nilai akademik kita gitu, karena ya ketika misalnya ada hal yang bentrok nih, ada kegiatan BEM misalnya, terus ada kegiatan kuliah juga di waktu yang bersamaan, nah kalian bakal pilih yang mana gitu. Iya. Itu sih. Benar. Itu balik lagi ke tujuan kalian kuliah ngapain gitu. Belajar melatih memilih prioritas. Prioritas betul. sih betul. Jadi skala prioritas kalian tuh kayak gimana? Tadi tipsnya adalah mengenali dari si apa ya, komunitas atau UMKM-nya seperti apa? UKM-nya. Aduh, Bisnis banget. UMKM lah itu ya, unit masyarakat. UKM maksudnya UKM, dan terus apalagi tadi teh feedback ya, maksudnya yang buat dibutuhkan kita apa gitu. Nah, terus sesuaikan pokoknya sama skill tujuan yang kalian miliki juga gitu. Iya, Kecimplung ke situ kalau misalnya kita cuman modal cengang-cengang ngapain? Iya, Iya nggak sih, kayak masuk tiba-tiba kita cuman diem doang kan. Kalau masuk kasihan. harus all out gitu Iya, ya. jangan All out, jangan setengah-setengah jangan setengah-setengah, jangan cuma buang-buang waktu Iya. gitu sih. Itu mungkin. Wah, Keren banget ya ini. Iya. Mantap. Terus dari situ mungkin ya, terus aku pengen tahu deh. Tadi kan yang mungkin teman-teman malu sudah di spill ya. Tadi pertama ya akhirnya bisa tahu jadi MC gitu. Terus apa lagi sih yang akhirnya benefit yang dirasakan secara langsung sampai saat ini? Alis ikutan, maksudnya dari kampus atau mungkin dari si komunitas atau kegiatan-kegiatannya yang lainnya gitu. Maksudnya apa aja sih yang akhirnya aku merasakan perbedaan ketika misalnya aku SMA dan ketika fase di SMA dan fase sekarang kuliah tuh apa sih yang
yang berubah dari seorang Alis tuh gitu? Oke, pertama mungkin karena dulu SMA juga sempet aktif di Pramuka ya, terus pernah ngadain event juga di Pramuka gitu. Terus selanjut pas kuliah ternyata Alicia jadi ikutan hima dan BEM dan sebagainya. Otomatis di situ kayak kita diajarkan buat membuat sebuah kegiatan dari mulai planning Dari awal gitu. iya ya? dari awal banget gitu. Dan di situ ya apa namanya, jadi melatih skill kita buat gimana caranya bikin event yang sukses yang sukses kayak gimana gitu. Dan kebetulan gitu ketika aku masuk ke hima ataupun ke BM gitu sekarang, kayak aku dapet divisinya tuh pasti acara. Nggak pasti sih, ada beberapa kali ya acara dan sempet juga sama Kang Syamil sering banget gitu. Kepake kan soalnya ya? Aku SK. Kepake banget. Sarjana acara. Sarjana acara gitu. Bodoh amat. Gitu. Jadi kayak dari situ mungkin secara tidak langsung soft skill kita tuh terlatih gitu untuk mengadakan sebuah event, dari mulai bikin rundown, kemudian ngelis apa yang kita butuhin dalam sebuah kegiatan, Ngatur orang-orang untuk acara sukses ya. Gitu. Jadi itu sih hal baik yang udah aku terima itu sampai saat ini, dan memang itu berguna banget sih buat aku. Buat Dan mungkin manage. public speaking juga ya? Public speaking. Betul. Dulu kayaknya aku nggak jago ya sekarang juga, cuman kayak nggak selancar ini buat ngomong. Kalau Ya, dulu pertama lah ya. sekarang mah udah Terus kayak, Enggak terus. Sat gitu. Bacot mulu deh. Capek gak sih dengerin? Iya, asik menarik. Apalagi suaranya merdu. Gitu. Terus apa lagi? Lagi selain itu mungkin Selain itu ya networking sih. Jadi Oh, kayak jadi relasi. relasinya alhamdulillah ya bisa sampai kayak Kenal sama orang banyak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ikutan kegiatan di luar kampus juga gitu, kayak nambah nama lagi nih dari universitas lain juga banyak gitu. Kayak Iya, aku juga sih kayak merasakan gitu loh kalau ketika di fase kuliah ya, Jip, kayak ketemu sama orang, kan kalau misalnya kita anak tongkrongan misalnya di rumah Cimahi, orang-orangnya pasti udah otomatis Sunda gitu ya, Sunda atau udah Jawa jarang-jarang. Sekarang kan banyak ya, kita ketemu sama di satu kampus kan ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Padang dan lain-lain. Jadi tahu, oh gini, karakternya seorang orang kayak gini, orang Jawa kayak gini, orang Batak kayak tahu. gitu. Betul banget. Dan itu yang aku rasain sama aku ngekos ya sekarang. Sama orang mana? Kita mention gitu. Kayaknya lucu ya. Bisa ya. Jadi kan Alicia ini anak Ciamis, yang pasti Sunda pisan gitu ya. Sunda pisan, kalau Sunda pisan biasa nyaur Sunda lemes gitu nya. Tiba-tiba gitu pas ngekos, pas ngontrak sama orang Jabodetabek. Selesai. Jakarta, Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang, Bekasi, sama Depok. Nah, bertiga itu kan pasti ngomongnya gue lu, terus kayak nyablak gitu kan ya. Terus Alicia ngutut kayak iya yang gun terus tiba-tiba semua gitu. Jadi saya mau nggak mau ya, karena Alicia sendirian di situ kayak nggak ada temen yang bisa diajak ngomong Sunda gitu. Bayangin selama ngekos gitu ya, sih udah akhirnya saya yang terbawa gitu kan, ngobrol lah bisa gue lo gitu kan. Logat Bekasi kayak gitu bisa. Bekasi banget bisa. Jaksel banget. Oke. Gitu. Jadi ya tapi seru gitu. Kalian kalau misalnya punya temen dari luar daerah tuh yang benar-benar daerah yang baru buat kalian, ya seru. Jadi ngobrolnya tuh enakeun gitu. Enakeun. Ya, Seperti itu. Enakeun. Makanya ya seru aja sih ngobrol. Seru ya. Berarti menurut Tel sendiri gitu di fase kuliah tuh apa nih yang bisa menggambarkan misalnya menarik, tidak gimana gitu ya, fase gambarannya gitu kan. Basic aku kan pendidikannya kayak misalkan aku tuh sebenarnya aku SMA di Marsalia, cuman aku tuh keluar waktu kelas 1 SMA tuh keluar baru homeschooling gitu. Lebih ke males sih sebenarnya. Enggak karena tuntutan orang tua. Ntar disangkanya beneran lu. Iya benar. Tapi sebenarnya ada malesnya juga, Mil, kayak buat UTS kan, kayak buat belajarnya mas semangat, cuman pas ujian nih, pas masuk ujian nih, wah harus baca bagian terus ikut ujian, gak bisa baca terus buka buku, udah malas aja. Terus dulu mikirnya juga pas waktu itu tuh mikirnya biar cepat kuliah juga pengennya kan, siapa tahu nih homeschooling nih ngejar setahun lebih cepat daripada teman-teman yang seangkatan nih buat kuliah. Ternyata enggak, dan yang aku itu kursus bahasa Inggris dan alhamdulillah sampai ngajar lah. Jadi
kayak terlena gitu ya, udah ngajar udah dapat duit, ya udahlah ngapain sih kuliah gitu, ada namanya gitu. Iya, udah tahu duit ya. Awalnya gitu kan, terus lama kelamaan tadi juga ada fase bosan kan ya, fase bosan terus nyoba kuliah tapi yang bukan formal gitu, lebih ke sertifikasi gitu, bukan jasa masuknya gitu. Tapi di situ channel buat masuk kuliah banyak ke Arab, rata-rata ke Timur Tengah gitu. Insyaallah tabarakallah. Biasa aja sih. Wahidun satu. Nah, namanya Imarot kan bahasa Arab di situ. Ada aku tuh ada ketertarikan dalam bahasa. Pertama kamu bahasa Inggris, kedua bahasa Arab. Nah di kuliah itu tuh setiap hari kan sama udah mulai bosan akhirnya cabut aja deh gua. Padahal itu tuh satu semester lagi beres. Udah nggak nih orang. Semester Dia lebih memilih main kuda guys daripada membereskan yang satu semester lagi. Oh my god. Nah pokoknya kan ya namanya hobi atau kesukaan kan pasti ada yang Ya. di dua itu di antara dua kesukaan pasti ada, nggak mungkin nggak bisa bareng kayak gitu, pasti harus ada yang dikorbankan sih kalau kata aku. Kayaknya ada ibrah lah ya, ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Nah, kan maksudnya beda kan kuliah di aku sama kuliah yang di kalian tadi, balik lagi ke yang tadi di tempat maksudnya formal gitu. Nah pengen tahu gitu gimana ya tadi kata rasanya feelnya gitu, apa ke yang lainnya, apa feedback ke kamu pas masuk ke itu kayak gimana sih maksudnya. Tadi kan udah dijelasin, tapi pengen lebih ke apa ya, lebih dalam lagi gitu. Misalkan nih, aku sebagai orang umum gitu kan, ibaratkan bukan di bukan di pendidikan formal kayak gitu. Gitu sih. Menurut Alis lah. Menurut Alis gimana? Oke, kuliah tuh kan ada kata-kata kayak gini ya. Kuliah tuh tak seindah di FTV. Ya, yang gitu aku nggak tahu doang. Iya kan ya, kalau di FTV kayak seru-seruan Ya, aja gitu, ke iya. kampus, Nikmati, kampus pacaran. iya. Terus nongkrong. Enggak guys, gitu. Ada fase naik turunnya ketika di kuliah. Ada fase dimana kita harus ngejar-ngejar dosen buat nilai. Ada fase dimana kita harus ngulang kuliah gitu. Memperjuangkan itu ya nilai itu ya. Betul kayak gitu. Tapi kalau menurut aku gitu ya, ketika teman-teman semuanya ada niatan untuk kuliah, coba kalian niatnya tuh kayak gimana dulu. Oke. Karena aku ingat nih bapak aku pernah pesan kayak gini. Kembali ke tujuan kamu. Kamu tujuannya kuliah buat apa? Kalau kamu tujuannya cuma buat jadi pegawai, gak usah kuliah. Belajar bikin nasi aja di dapur. Bapak aku apa kayak gitu. Iya. Jadi kayak sekarang mah kuliah, tuntut ilmunya, bukan karena orientasi kamu buat jadi pegawai. Gitu ya, sih. itu emang salah sih, tujuan itu emang salah sih Iya kalau kan? kayak gitu. Makanya udah sekarang mah kuliah buat nuntut ilmu, bukan buat jadi pegawai ataupun buat jadi pekerja gitu nanti. Jangan kayak gitu. Udah sih itu aja. Kayak balik lagi ke niat kalian gitu. Pasti kalau kita niatnya udah lurus dari awal nih, insya Allah gitu semuanya bakal dipermudah. Kalau aku pas mau nyoba kuliah yang itu tuh kan karena udah bosan di sebelumnya gitu. Oh, alasannya bosen ya? Alasannya bukan bosan sih, lebih ke stuck gitu, kayak pengen hal yang baru, nggak next level gitu. Yang kemarin itu kan cuma udah stuck nih. Udahlah nyoba aja gitu. Tapi berarti harus benar-benar fokus gitu ya kalau milih. Kalau kuliah itu juga harus benar-benar top. Iya. Harus belajar gitu, jangan hanya main-main aja gitu kan. Betul. Dan balik lagi sih ya, itu kalau masalah kuliah menurut aku juga ya, itu tuh yang mengubah mindset dan pola pikir. Betul. Ya masalah, ya benar tadi aku setuju sih sama nasihatnya dari bapaknya Alis gitu, kalau misalnya ya itu tentunya ilmu, karena masalah ntar kedepannya ketika lo dia menjadi pegawai atau apapun ya itu mah rezeki nanti. Iya, itu bonusnya. Ya apalagi kalau misalnya kuliah terus akhirnya dia yang membuka lapangan pekerjaan gitu kan, lebih keren. Kayak gitu mungkin. Jadi kayak ya udah jalanin aja sekarang. Lu kuliah fokus di nuntut ilmu, belajar aja udah belajar gitu. Masalah kita mau aktif atau enggak di kampus itu pilihan gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian masuk kampus tiba-tiba kalian kayak aduh kayaknya aku harus aktif tuh, jangan sampai keaktifan itu jadi membebani kan. Iya gitu. Kayak kalau misalnya keaktifan kalian itu malah menjadi kayak bumerang gitu buat diri sendiri, buat malah jadi berantakan ke akademiknya, ngapain sih? Iya sih. Masuk kuliah buat belajar. Bukan buat masuk organisasi kuliah. Wow. Aduh. Ngomongnya ada offset guys. Maaf guys. Organisasi apapun juga ya itu. Iya. Itu tuh ada buat teman-teman untuk mengeksplorasi. Iya, buat Dia maksud aku kalau misalkan kalian kuliah misalkan mau belajar oke, tapi terus
duh gengsi nih nggak masuk organisasi nih. Iya, karena gengsi mah jangan ya. Jangan, kalau karena gengsi mah jangan kalau. Sama kayak kuliah kalau membebani gitu kan akhirnya. Iya, sama kayak kuliah juga kalau misalnya karena cuma ikut-ikutan atau cuma gengsi ya akhirnya ya itu gitu. Ya, banyak yang akhirnya ya ada yang mungkin berhenti di tengah jalan atau akhirnya lulus tapi ilmunya tidak bermanfaat atau ya kurang bermanfaat dari orang lain yang lebih serius gitu kan. Tuh, Iya sih, tuh. Jadi balik tuh niat kalian. Iya, bener banget. Mantap banget ini. Apa lagi pertanyaannya? Nah, sumber nih. Kamu ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya tapi Kayaknya udah waktu juga kali ya. Tapi aku mau dong kasih lagi ke teman-teman tips buat teman-teman nih dalam rangka buat adik-adik mahasiswa. Adik-adik. Adik-adik mahasiswa. Udah tua ya? Udah tua ya. Adik-adik mahasiswa buat tips and triknya buat gimana sih untuk memilih tadi mungkin memilih kuliah dan bagaimana baik lagi adaptasi dan lain-lain. Boleh dong. Kayak buat adik-adik semua yang mau kuliah ataupun yang baru masuk kuliah nih sekarang gitu ya. Pesan dari aku buat teman-teman jangan sampai terlena sama keadaan. Karena ketika misalnya kita tiba-tiba jauh dari orang tua, terus kita ngerasa bebas, kita bisa eksplor apapun memang gitu ya. Cuman balik lagi gitu, kalian harus punya pagar di situ. Kalian harus punya rules, kalian punya tujuan kalian gitu. Prinsip kalian tuh udah harus dimatangin gitu. Kalian nggak boleh sampai keluar dari jalur. Meskipun kalian misalnya jauh dari orang tua, kalian harus ingat orang tua, masih ada orang tua. Maksudnya kayak jangan sampai kita tiba-tiba malah jadi orang yang gimana gitu, jauh dari orang tua, bodo amat lah, orang tua gue nggak lihat. Wih, ada freedom pun kayak gitu. Ada Pasti ada kayak gitu lah. Pokoknya jangan sampai kayak gitu untuk anak rantau terutama ya. Iya, terus ketika kalian memilih nanti untuk jadi aktivis ataupun enggak, itu balik lagi ke diri kalian. Seenaknya kalian aja gitu. Apakah kalian nyamankah di situ atau kalian nggak nyaman di situ, udah balik lagi ke diri kalian. Iya. Terus relasi sih. Benar. Relasi. Ya, relasi kalian harus banyakkan relasi. Banyak gaul. Banyak gaul gitu, jangan sampai kalian jadi ansos pas di kuliah. Tapi gaul yang benar kan ya? Yang bener dong. Bener. Ini kayak gini kan jadi gaul. aktivis, jalan kita organisasi, sekjen, tingkat jabar. Ngerikan. Singer. Oh iya, singer. Nyanyi. Enggak penyanyi, gue ya Allah hobi doang. Jangan lupa tadi mungkin bisa buat teman-teman yang belum puas mungkin bisa nanya-nanya lagi ke Teh Alis gitu ya di IG-nya mungkin DM boleh kali Alis ya? Boleh. Boleh apa di mana? @Alicia Sundari. Di sini ada. Alis ya, panggilannya Alis, bukan Sunda, bukan ya. Alis. Ya, Alis. Alicia Sundari, boleh langsung aja di follow dan jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel kita Daydreamer channel dan juga follow like-nya. Like-nya. Oh iya, Jangan sama dong, like doang. Like sama share ya. Kalau misalnya kalian suka, like. Kalau misalnya nggak suka ya udah dislike aja kalau. Jangan gitu.